Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbul Izzati, Rabbus Samawat wal Ard, Rabbul Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah al-amin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Saudara-saudara, perlu juga saya ceritakan ya, pengalaman saya daripada saya tidur setelah sholat subuh, yang katanya sebaiknya jangan tidur sampai terbit matahari setelah sholat subuh. Nah, ini saya isi dengan cara begini supaya saya tidak tidur dan saya tidak ngantuk. Saya menceritakan pengalaman saya. Saya lihat di internet Don Ditan itu siap-siap atau bersiap sedia mempersiapkan diri untuk berdebat dengan salah seorang pendeta Kristen gitu. Tentunya di sana kan beliau ini Don Ditan ya, dia mualaf Pak, bla bla bla. Untuk berdebat itu rupanya harus dikondisikan seperti itu, harus ada surat perjanjian gitu, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak gitu. Dan sebelum terjadi perdebatan itu ada tenggang waktu, misalnya seminggu dan sebagainya. Kemudian sebelum perdebatan itu terjadi, sebelum penandatanganan perjanjian berdebat itu, dalam rangka jeda waktu 7 hari itu, dan calon debatnya itu terjadi dialog gitu. Terjadi dialog gitu. Dan saya dengar, saya lihat, saya tonton, dan Tan itu menceritakan dia banyak ditanya oleh pendebatnya itu gitu. Ya seperti saya nih, saya akan ceritakan, ntar saya begitu juga gitu. Pengalamannya mirip-mirip begitu. Kok sama ya begitu. Beda-beda dikit. Jadi Don Ditan itu selalu ditanya oleh pendeta itu berbagai pertanyaan yang kita tahu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu biasanya yang menyudutkan tentunya ya, yang kira-kira yang arahnya katakanlah mendiskreditkan Islam gitu. Apa mendiskreditkan Nabi Muhammadnya, Allahnya, agamanya, kaum musliminnya, hukum Islamnya, bla 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 bla. Nah, itu selalu dijawab dengan sempurna oleh Don Ditan, semua pertanyaan sang pendeta itu gitu. Sekalian meluruskan gitu ya. Meluruskan pandangan yang salah kaprah atau tuduhan dan lain sebagainya itu. Tapi giliran Bang Don Ditan itu bertanya kepada pendeta itu, selalu pendeta itu melintir-melintir apa putar-putar, tidak menjawab pertanyaan itu gitu. Ya barangkali sudah menjelang hari menandatangani perjanjian berdebat itu, akhirnya Don Ditan itu ya kesal juga rupanya kali ya. Selalu pertanyaan nggak pernah dijawab, sementara pertanyaan pendeta itu selalu dijawab dengan sempurna gitu. Don Ditan mungkin gregetan atau kesel, terucaplah kata-kata begini, Anda ini autis bukan sih? Ditanya nggak menjawab. Iya, kalau gitu nggak jadi dah perdebatan ini gitu ya. Ini belum berdebat aja, belum tanda tangan perjanjian ini udah begini gitu. Apalagi nanti perdebatan gitu. Anda autis gitu. Ditanya nggak menjawab. Nah begitu juga saya gitu. Selalu dipertanyakan begitu, seolah-olah menyudutkan gitu. Misalnya masalah poligami kan gitu ya. Ya, kenapa Islam itu membolehkan poligami gitu. Nah, ini saya bicara secara imajiner gitu. Udah nggak ketemu mereka sama dianya kan ya, saya nggak sebut namanya. Tapi ini berlalu ya. Kan ada tambahan-tambahan pemikiran juga gitu ya. Emang apa sih masalahnya gitu? Kalau orang Kristen atau orang Kristen deh, emang orang Kristen dia ya, bukan pendeta dia. Ya emang dia sarjana, tapi sarjana bukan sarjana teologi dia. Bukan juga sarjana Islam dan sebagainya, dia sarjana umum gitu ya. Barangkali nggak terlalu menguasai gitu ya. Cuman rata-rata begitu gitu. Dia bertanya masalah poligami gitu. Sekarang kan zaman 2000, tahun 2023 gitu. Kita udah tahu itu Zakir gimana, Zakir naik ya. Ahmad Didat gimana. Kemudian pada apologet yang lain kan banyak tuh. Ada
Koh Hani, ada Koh Stephen Indra Wibowo almarhum ya, ada almarhum Ihsan Mokoginta ya kan, ada apa lagi, ada Ustadz Ahmad Kainama ya kan ya, dan banyak lagi ya, termasuk Don Ditan, Felix Show ya. Ada lagi Monakhim Ali dan juga pakar-pakar Islam gitu. Nah ini orang Kristen ini bertanya, rupanya maksudnya apa sih gitu ya, mau nyalain poligami mulu gitu ya. Iya, ini saya belum bertanya sama dia nih, belum bertanya gitu ya. Jadi tugas saya hanya menjawab dulu nih, menjawab nih gitu. Barangkali kalau saya bertanya juga dia melintir-melintir juga jawabannya, nggak memuaskan gitu ya. Umumnya begitu gitu. Jemaat Kristen sendiri kalau mempunyai banyak pertanyaan atau ratusan pertanyaan yang diajukan kepada pendeta atau pastor, mereka selalu tidak mendapatkan jawaban yang logik gitu, sehingga mereka banyak kabur dari gereja, yang nggak meninggalkan pastor dan pendetanya ya, meninggalkan kekristenannya menjadi ateis atau agnostik, dan akhirnya berbalik atau kembali kepada Islam, karena Islamlah yang mampu menjawab seluruh pertanyaan jemaat Kristen itu gitu. Nah kemudian karena saya ditanya masalah poligami, kan berarti saya disalahin gitu, atau orang Islam ini disalahin gitu, hukum Islam disalahin, Islam disalahin gitu, karena ada hukum poligami gitu. Saya kutip lah ya dengan bahasa saya, kata-kata Zakir Naik gitu ya, jadi jawabannya agak melebar gitu ya. Kata Zakir Naik kira-kira begini ya, bahwa di Amerika itu perbandingan antara pria dan laki-laki itu ada sisa katakanlah 6 juta atau 3 juta sampai 6 juta perempuan di Amerika Serikat itu tidak punya suami gitu. Kalau orang Kristen rata-rata laki-lakinya menikahi satu istri gitu ya, itu ada sisa 3 jutaan perempuan ya, perempuan dari umur 9 tahun barangkali sampai 60 tahun gitu, atau 50 tahun itu nganggur, nggak punya suami gitu ya. Sedangkan mereka kan perlu suami ya, bukan masalah seks aja, mereka pengen konsultasi, pengen ngobrol, pengen berdiskusi, pengen mempunyai teman bicara, teman hidup. Nah kalau mereka nggak punya suami, 3 juta atau 6 juta orang di Amerika Serikat ini, mereka menjadi public property, jadi nanti kan PSK, menjadi perempuan panggilan, menjadi pelacur, prostitusi dan lain sebagainya gitu. Atau menjadi lesbi ya, bla bla bla. Kalau di Thailand itu laki-laki malah justru jadi perempuan ya, supaya dapat duit. Kalau laki-laki nggak dapat duit ya nggak bisa melacur gitu. Akhirnya ini kata si kok apa tuh ya, kok Lim apa tuh, yang baru masuk Islam, bukan masuk Islam, dia kembali ke Islam, dulunya orang Islam dia ya gitu bapak. Ini perlu juga diceritain gitu ya. Kalau di Thailand itu yang miskin ini, Thailand katakanlah miskin gitu ya, orang nyari itu susah pak ya, supaya dapat duit mereka jadi perempuan gitu. Kalau perempuan tuh nyari duitnya gampangan, karena jadi tadi ya public property gitu ya, jadi PSK, jadi pelacur ya kan. Kalau jadi gigolo, laki-laki jadi gigolo agak susah ya, jadi perempuan mereka gitu, walaupun mereka laki-laki tapi yang di perempuannya atasnya doang gitu. Iya, atasnya doang, kakinya laki gitu ya, atasnya misalnya wajahnya diubah jadi wajah perempuan gitu ya. Jadi ini dagu laki-laki kadang-kadang kasar tuh ya, nggak kayak perempuan. Itu supaya kayak perempuan dagunya ini dikikir, ditipisin gitu sehingga kayak perempuan gitu. Apalagi matanya diubah kayak mata perempuan, alisnya semuanya pakai apalagi tuh eyeshadow ya, make up dan sebagainya, semua rambutnya diubah seperti rambut perempuan begitu. Ya jakunnya juga itu bisa dioperasi pak, dihilangin jakunnya, jakun laki-laki itu dihilangin sehingga lehernya tuh seperti leher perempuan ya. Kemudian dadanya disuntik hormon sehingga dia mempunyai buah dada sebesar buah dada perempuan, bla bla. Itu yang buat nyari duit gitu pak. Nah barangkali mereka nih dulunya itu nggak punya suami.